Dari yang saya di panggung tuh dengar belajar aja, terus adanya belajar aja gimana tuh? Kapan merayakan belajar, kapan saja, di mana saja, dari siapa aja. Jawab satu. Oke, nggak berlama-lama lagi. Kak Inul ya, nggak berlama-lama lagi karena sudah sore ya, Mei ya. Jadi perkenalkan, nama saya Fani. Saya dari divisi komunikasi AIMI. Apa itu AIMI sih? AIMI itu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kita organisasi nirlaba yang berbasis kelompok ibu-ibu menyusui dengan tujuan untuk meningkatkan angka menyusui di Indonesia. Nah, kali ini panutan saya Ibu Fitria Rosa Triani. Biasanya punya panggilan saya Meme. Ya, Meme itu artinya ibu, jadi semua boleh manggil aku Meme. Nah, bolehkah Meme memperkenalkan dirinya? Silahkan. Halo, aku Meme, namaku Fitria Satriani, aku ibu, konselor menyusui, sekarang di AIMI sebagai wakil ketua AIMI. Anakku 2, laki-laki semua. Udah, apa lagi? Fani mau memperkenalkan diri? Udah cukup. Oh, kayak ini. Oke, jadi bisa aku langsung aja kita kenalan dulu deh. Tapi kan kebetulan ya, Meme mau jelasin lagi AIMI itu sebenarnya apa sih Meme? Tadi kita ngapain aja di AIMI? Iya. Next slide. Ezi. Pertama kali saya disclaimer dulu bahwa kami organisasi support group kelompok ibu menyusui untuk menjaga independensi edukasi, promosi dan advokasi kami, serta sebagai upaya menjauhkan diri dari berbagai konflik kepentingan, maka kami relawan dan seluruh pengurus kami ikut tidak bekerja sama dengan perusahaan beserta afiliasinya, yaitu produsen susu formula, susu empeng, susu ibu hamil, ibu menyusui, produk makanan dari pabrikan instan, produk Mister ASI atau suplemen khusus untuk ibu menyusui. Next, perkenalan daftar istilah, nanti aku akan sering menyebut Faskes, fasilitas kesehatan, rumah sakit, tempat praktik bidan, klinik, nakes yaitu tenaga kesehatan, orang yang membantu kita di fasilitas kesehatan, dokter, perawat, bidan, ahli gizi, semua yang membantu kita di fasilitas kesehatan. Kemudian ada juga nanti aku akan menyebut IMD, inisiasi menyusui dini, dan ada sebutan 10 LKM, itu adalah 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Next, apa itu ini udah dijelasin nanti sama Fani. Kita adalah sekelompok relawan mengurusi sebuah organisasi yang menyupport ibu-ibu menyusui. Kenapa perlu disupport? Karena ibu harus dipertahankan proses menyusuinya di antara tantangan-tantangan yang dia terima, gitu ya. Menyebarluaskan pengetahuan, informasi tentang menyusui untuk meningkatkan angka ibu menyusui di Indonesia. Kami didirikan tahun 2007, 21 April 2007. Sekarang kami berkembang 17 tahun di 19 kota ibu kota provinsi dan 13 kota di luar ibu kota provinsi. Boleh tepuk tangannya dong. Visi misi ini visinya menjadi kelompok pendukung ibu menyusui, berperan utama meningkatkan angka ibu menyusui dengan promosi edukasi advokasi, meningkatkan pemahaman di seluruh elemen masyarakat, baik itu tingkat ibu yang sendiri, lingkungannya, keluarga besarnya, kemudian pemerintah dan juga negara, bahwa menyusui bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan meneruskan hingga 2 tahun atau lebih agar ibu mempunyai pengetahuan dan informasi yang cukup. Next. Jadi kami tuh ada untuk melakukan promosi edukasi dan advokasi ini, kami didukung oleh 6 divisi. Kalau tadi Fani dari divisi komunikasi. Nah, mungkin dijelaskan divisi komunikasi? Jadi kami di divisi komunikasi itu kami yang ngurusin sosial media, seperti Instagram, kampanye, ada website semua ya. Nah, boleh follow IG kita di AIMI_ASI. Iya betul. Atau ada juga selain komunikasi ada divisi riset,
yang melakukan riset internal eksternal, bermitra dengan berbagai mahasiswa-mahasiswi akademisi. Ada divisi dana usaha yang kalau di perusahaan tuh bagian kayak marketingnya inilah ya, manajer kita yang kreatif, gimana caranya ini bergerak, gitu ya. Ada divisi edukasi yang memproduksi tentang edukasi, apa yang akan disampaikan, hukum advokasi sebagai corong kita melakukan proteksi dan dukungan bagi menyusui menjalin kerjasama dengan pemerintah. Ada juga yang terakhir divisi SDM dan pengembangan organisasi untuk mengembangkan relawan-relawan yang tergabung di IMI se-Indonesia. Jadi memang organisasinya seserius itu ya Mei ya. Kita banyak divisinya dalam itu dihuni sama orang-orang hebat di sana. Oh iya, nah ini pindah ke sini. Kebetulan di bulan Agustus ini kita merayakan Pekan Menyusui Dunia 2024 mulai tanggal 1 sampai 7 Agustus. Nah, kira-kira kegiatannya apa aja sih Mei biasanya di Pekan Menyusui Dunia ini? Jadi World Breastfeeding Alliance Association itu mencetuskan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 7 adalah Pekan Menyusui Dunia. Tapi di Indonesia menjadi bulan menyusui itu di bulan Agustus. Jadi selama 1 bulan penuh kita akan terus-terusan menggaungkan edukasi menyusui, menggaungkan terus informasi menyusui. Nah, tema di tahun 2024 ini adalah memperkecil kesenjangan menyusui, dukung menyusui untuk semua. Jadi sesuai sama tema kita ya yang sekarang ini. Kenapa sih sukses? Kenapa sih kita harus sukses menyusui di segala kondisi? Begini mulainya. Jadi gimana mulainya Mei? Untuk memperkecil kesenjangan, kan ada yang menyusui, ada yang enggak, supaya semua sama-sama bisa menyusui. Mulainya di segala kondisi gitu ya. Mulainya gimana sih? Mulainya dari situ. Ini next lagi kayaknya kita ada penjelasan. Nah ini pengantarnya Pekan Menyusui Dunia saat ini. Kenapa? Karena menyusui itu perlu dipromosikan untuk ibu tahu, mau dan mampu melakukan. Harus terus-terusan diomongin. Terus kemudian menyusui membutuhkan perlindungan, khususnya kebijakan dari negara. Menyusui juga memerlukan dukungan semua supaya nyaman dan tenang melakukan kegiatan menyusui hingga 2 tahun lebih. Karena durasi menyusui itu kan panjang ya, 2 tahun lebih ya. Lebihnya berapa lama juga terserah gitu, digantung. Jadi, lebihnya berapa tuh terserah. Jadi durasinya panjang. Belum lagi nanti kalau ada adiknya lagi, jadi 2 tahun atau lebih, kemudian ada semakin panjang gitu. Untuk dia merasa nyaman, tenang, nah itu perlu dukungan dari semua pihak. Kita perkecil kesenjangan. Next. Ini adalah dari memperkecil kesenjangan apa yang bisa kita lakukan. Memastikan momen 1000 hari pertama kehidupan. Nah, mulainya dari mana nih, gitu ya? Next. Kalau WHO dan UNICEF mengatakan ada 10 langkah keberhasilan menuju menyusui. Jadi 10 steps to successful breastfeeding itu 10 gitu ya. Nah, 10 langkah ini yang sebaiknya dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Ya. Fasilitas kesehatan yang memiliki 10 langkah ini dengan baik dan dijalankan dengan benar, maka akan menjadi rumah sakit sayang bayi atau baby friendly hospital initiative atau BFHI. Kalau di IMI itu di diskusi dengan berbagai pihak, beberapa kali suka dicetuskan bahwa rumah sakit ini gimana nih BFHI-nya? Gimana nih BFHI-nya tuh? Bagaimana cara prakteknya sebelum langkah LMKM ini? Di Indonesia disebut 10 LMKM dan tercetus pertama di PP 33 tahun 2012. Dan PP 33 tahun 2012 yang menyatakan 10 LMKM barusan diganti sama Presiden kita. Jadi PP 28 PP nomor 28 tahun 2024 di pasal 25 tentang inisiasi menyusui dini dan rawat gabung dijelaskan di pasal 25 ayat 3 ini.
Next. Ini langkah pertama. Kan ada. Jadi setiap rumah sakit itu wajib ya punya 10 LMKM itu. Benar Kalau mau ibunya sukses menyusui, ya. rumah sakitnya menerapkan ini, maka lulusan lahiran di rumah sakit ini atau tempat lahiran, klinik, bidan, sebagainya, bayi-bayinya jadi lancar menyusui. Nah, kita kalau sebagai awam tuh cari taunya bahwa rumah sakit ini dia punya 10 punya program 10 LMKM itu, kita taunya dari mana sih biasanya? Kita bahas satu ya. Biasanya sebagai ibu atau mempersiapkan atau kita nemenin siapa lahiran teman atau siapa kita ajak diskusi. Rumah sakit fasilitas kesehatan itu pertama memiliki kebijakan bagaimana dia menjalankan standar operasional prosedurnya, IMD-nya berapa lama, IMD untuk kelahiran C1 bagaimana, apakah rawat gabung dilakukan di semua kelas, apakah hanya kelas tertentu saja, bagaimana pendampingan konselor penyusuinya, dan bagaimana kebijakan penggunaan DOT, empeng, susu formula, dan sebagainya. Karena bagaimana mereka mempraktekkan itu ke pasien berdampak pada kesuksesan menyusui. Jadi disebut langkah pertama bagaimana kebijakan rumah sakit ini. Dulu waktu saya maulid, saya tuh kategori telat sih ya, mencari informasi ini. Aku nggak tahu tadi termasuk yang jago lebih awal atau Telat sih. ya telat. Telat ya. Apalagi yang pertama mungkin kan kita pengalamannya Iya. kurang ya. Enggak belum. Jadi teman-teman panitia belajar raya yang memang tentang menyusui itu begini. Kadang-kadang ada orang kan aku lagi nggak mau menyusui, makanya aku mungkin tidak membutuhkan informasi ini. Kejadian sama kita ini dia ini, ya kan? Jadi kami itu bukan sekelompok ibu-ibu yang sukses menyusui, bukan. Justru kami berkumpul karena kesulitan tantangan masing-masing gitu. Dan cari temen gimana ya caranya keluar dari tantangan ini gitu kan. Nah, kalau orang bilang kayaknya Aini itu sukses-sukses semua. Enggak. Jadi saya termasuk yang terlambat karena di akhir-akhir kelahiran saya baru mengetahui bahwa rumah sakit saya kalau memberikan susu formula itu ditawari sebelum masuk ke ruang bersalin gitu-gitu tuh saya baru tahu. Dan kenapa saya memilih rumah sakit itu ya waktu itu ya? Karena dekat sama kantor suami saya. Dan Asuransinya kayaknya nggak termasuk di 10 LMKM nomor 1 pun tidak termasuk. Gitu. Jadi jangan dicontoh kita ini, carilah fasilitas kesehatan yang mendukung menyusui, tanya bagaimana standar operasional prosedur tentang menyusui di fasilitas kesehatan itu. Next. Sebentar nih, sebelum lanjut, berarti kita itu boleh tanya ya ke rumah sakit, misalkan kita provider lahirannya rumah sakit, klinik, bidan, swasta, kita pembayaran swasta ataupun BPJS, apalagi BPJS ya, boleh berarti kita bertanya itu ya. Saya karena kita lahiran di Indonesia dengan standar operasional prosedur yang berbagai macam caranya, sehingga kita patut memperjuangkan hak kita. Gitu. Dan kita lahiran di klinik apapun tuh bayar kan. BPJS juga iurannya bayar ya. Nah, kecuali kalau numpang gitu terus gratis ya. Jadi jangan takut gitu ya, Ya. Untuk bertanya, untuk mencari tahu dan untuk pindah. Biasanya kan kalau udah ibu hamil, apalagi yang terlambat mencari tahu tentang ini, udah deh gak usah pindah karena udah cocok sama ininya, jaraknya dekat. Jangan khawatir. Teman-teman kami di AIMI kehamilan 38 minggu pindah fasilitas kesehatan ada juga. Jadi jangan takut. Dan bapak-bapak juga ya, perlu ikut effort untuk bertanya berarti ya. Nah, yang kedua kita juga bisa loh tanya ke fasilitas kesehatan nanti bagaimana stafnya. Rumah sakit yang fasilitas kesehatan ini lakukan itu? Enggak. Sama. Nah, jadi karena ya jangan dicontoh ini contoh yang tidak perlu ditiru gitu.
ibu yang hamil bertemu 2 kali untuk mengetahui informasi dan dia sudah bisa tahu pilihan mana yang untuk dia cocok. Oh, kalau menyusui itu aku harus bertanya ke sini, aku harus mempersiapkan ini, aku harus mempersiapkan itu. 2 kali, kontak pertama, kontak kedua sejak masa kehamilan, dan sejak bayi lahir konselornya visit. Konselornya visit di hari ke-1 dan hari kedua, hari ketiga sebelum bayi pulang. Itu ada di kontak ketiga. Kemudian biasanya kembali lagi di 7 hari untuk vaksinasi. Nah, itu bertemu lagi dengan konselor menyusui untuk memastikan hari-hari pertama menyusuinya lancar. Iya. Kenapa konsentrasinya pada saat lahiran dan hari-hari awal menyusui? Karena menyusui itu perlu ditemani, perlu didampingi, perlu didukung justru pada hari-hari awal. Justru pada hingga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama. Karena tantangannya yang perlu dibantu biasanya di situ. Jadi apakah fasilitas kesehatannya melakukan 7+ kontak ini atau tidak? Itu harus ditanya. Next. Nah, dukungan hari-hari awal, tadi saya cerita hari-hari awal menyusui perlu didampingi. Kenapa? Karena yang menentukan jalannya menyusui di depannya. Kalau kita punya tagline apa? Benar awalnya, lancar menyusuinya. Jadi kalau benar awal-awalnya IMD, berapa lama nih? Nanya. Oh iya, kira-kira kan rumah sakit, awal klinik atau siapa bidan gitu bisa nanya. Kalau IMD di sini dilakukan berapa kali ya? Bidan. Berapa kali? Berapa lama? Kalau jawabannya 1 sampai 1,5 jam bayinya tanpa dipisah, nggak apa-apa. Itu berarti udah benar. Jadi IMD dilakukan minimal selama 1 sampai 1,5 jam, tidak kurang, selama keduanya sehat. Gitu ya, tanpa tanda gawat daruratan. Kemudian dilanjutkan dengan rawat gabung. Perlu ditanya, rumah sakit ini ada rawat gabung? Ada kamar bayi enggak? Karena kalau ada kamar bayi, kemungkinan bayinya tidak digabung dengan ibunya itu Bisa gitu. nah, Jadi ada dirawat sendiri si bayinya, dipisahkan dari ibu. dipisahkan dari ibu. Gimana rasanya Bu kalau ibu baru melahirkan bayinya dipisah dari ibu, ditaruh di ruang bayi? Stres sih ya, karena dia bareng sama kita 9 bulan, terus tiba-tiba harus terpisah ya, stres sih. Iya, kita mencontoh mamalia yang lain, kucing aja kalau habis lahiran ya dia nggak mau, dia maunya cuma sama bayinya. Begitupun kita seharusnya, ya. Next. Langkah kelima, apakah di fasilitas kesehatan itu melayani pendampingan ibu menyusui? Diajarin nggak teknik-teknik menyusui? Dibolehkan pulang itu posisi pelekatan menyusuinya sudah benar, sudah efektif apa enggak? Gitu ya. Kalau misalnya puting lecet, apa nih yang harus dilakukan? Saran dia apa? Gitu. Apakah memperbaiki posisi menyusui dan pelekatan apa enggak? Terus apakah kita tahu kalau kita mengalami tantangan menyusui, kita ke klinik laktasinya nanti diapain? Gitu. Itu silakan ditanya sebelum ditanya kepada fasilitas kesehatan tempat kita melahirkan. Next. Meme nggak selesai. Mau nyanyi dulu kita ya? Kan rahasia ya ibu ya. Bagaimana mengutamakan menyusui di fasilitas kesehatan itu? Apakah menyusui jadi standar operasional prosedur di sana? Atau ya sudah, kalau bayinya nggak mau menyusu Bu, pakai susu formula aja gitu. Atau ya sudah Bu, ini bayinya gagal tumbuh Bu ya, tanpa direview posisi pelekatannya, tanpa direview kegiatan menyusuinya. Susu formula ya Bu ya, cc-nya segini. Atau
memberikan formulanya boleh bebas aja, yang penting beli merek ini ya Bu gitu. Padahal memberikan formula harus menjelaskan resikonya. Formula itu banyak resikonya karena bukan produk steril pertama. Kemudian harus diberikan dengan informed consent. Terus tenaga kesehatan menyarankan susu formula harus menjelaskan dosis, penyajian yang benar, dan dijelaskan juga berapa lama penggunaan formula ini. Jadi tidak digunakan selama susu formula itu dari mulai umur berapa Bu? Bapak di toko? 0 Sampai umur berapa? sampai nenek-nenek. Susu formula 55 tahun ya? Yang merek itu nggak boleh saya nyebut merek di sini. Yang katanya yang buat dengkul. yang buat tulang ya katanya dengkul. Apa? Berapa langkah sehari kan dari dia tuh. Iya. Jadi di Indonesia ini pemasaran susu formulanya dari mulai umur 0 sampai umur 55 disuruh minum susu loh tiap hari. Padahal katanya WHO loh, pengutamaan menyusui artinya menjelaskan dosis, penyajian, formula yang tepat. Mungkin diperlukan susu formula sesuai diagnosa, tapi nggak lama. Nggak nyampe umur 55 tahun juga. 60 tahun Jadi tinggal lagi. sebenarnya formula tuh boleh dan perlu ya, Me, asal dengan kondisi-kondisi tertentu. Dengan diagnosa. Apalagi di PP Peraturan Presiden tentang menyusui ini juga dijelaskan, di WHO juga dijelaskan siapa-siapa yang membutuhkan susu formula, ibu mana yang yang disarankan tidak menyusui, dan itu disarankan tidak menyusui, bukan anaknya minum susu formula gitu. Nah, kemudian untuk donor ASI bagaimana? Fasilitas kesehatan itu menyarankan penggunaan donor ASI. Kurang nih, kita ada penonton yang nonton. Mas Sogi, makasih ya. Makasih udah nonton. Lagi kabur dari dalam. Ini khusus ke kelasnya Aina atau gimana? Lagi kabur dari dalam. Kan ayah ASI ya? Iya, ayah ASI ya. Boleh nanti dapat gini bag ya, Me, berarti. Oh iya. Mbak Ica ada? Istri ada? Masih konselor? Masih konselor? Iya, ada di Metro. Oke. Kasih ya Mas. Saya balik lagi ke materi tentang donor ASI. Bagaimana tenaga kesehatan nakes dan vaskes itu menyarankan tentang donor ASI ini. Ya udah deh Bu, kalau misalnya ASI-nya nggak ada, cari donor aja dulu, cari donor gitu. Dikira transaksinya gua punya air, lu punya air gitu ya. Ini yang poin ke-8. Apakah dia mengintervensi? Saya pernah menjenguk sepupu saya. Karena anaknya kayak umur 4 tahun ya, berarti 4 tahun yang lalu. Waktu saya jenguk, sepupu saya itu posisinya lagi tidur. Nah, waktu saya datang, saya tanya sama suaminya, bayinya mana? Bayinya lagi sama suster. Katanya suaminya gitu. Loh, kok bisa lagi sama susternya? Saya bilang gitu kan. Iya Mbak. Gak lama susternya datang. Waktu subuh saya bangun, terus susternya datang membawa bayi. Dengan santainya susternya bilang, nah enak kan Bu bisa istirahat kalau bayinya sama saya. Ya. Oh, berarti poin 8 ini tidak dilakukan sama vaskes dan nakes di tempat subuh saya lahiran gitu. Dia malah membuat ibunya tenang kalau bayinya berpisah sama ibunya gitu. Padahal bagaimana supaya ibu merasa ASI-nya cukup, hanya perlu menjelaskan perilaku bayi dan bagaimana tanda bayi itu lapar. Kalau kita udah dewasa, kalau lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Hah? Oh, marah-marah. Kayaknya Ezi lebih manusiawi daripada minta makan. Bagaimana kata-kata minta makan? Mama lapar. Nah, kalau misalnya itu terjadi di bayi usia 0 hari, takut semua kayaknya, ya. Apalagi itu kejadiannya malam hari gitu, tengah malam jam 1. Mama lapar, gitu kan? Nah, takut, ya kan? Nah, jadi yang bisa
bisa menilai bagaimana bayi itu cukup asik adalah kita orang dewasa di sekitarnya gitu. Kamu tahu kan tanda cukup asik? Harus tahu. Kalau kita tahu tanda cukup asik, maka kita akan mampu menilai. Next, ini loh tanda cukup asik. Jadi bayi yang cukup asik justru bukan dinilai dari berapa mili dia minum. Bayi yang cukup asik itu dinilai dari pengeluarannya, pipisnya, perutnya, kemudian berat badannya, dan perilaku dia menyusu. Dan bayi nangis itu, ya ini kalau misalnya SD sudah usia segini pasti bilang mama aku lapar, gitu ya. Tapi kalau bayi akan menunjukkan 9 tanda ini. 9 tanda ini baru dia bilangnya lapar. Ini adalah tandanya dia lapar, bukan ngomong kayak Eza. Ya. Jadi sebelum dia sangat nangis keras, dia akan menunjukkan gelisah, mulut terbuka, kepala ke kiri dan ke kanan seperti mencari-cari. Begitu. Pada saat itu bila ditawarkan ke payudara, bayi akan merespon. Tapi kalau pada di sesi yang terakhir, bayi biasanya udah frustasi, udah marah-marah banget, dia perlu ditenangkan dulu baru kemudian dia bisa menyusu. Makanya bayi yang di fase nomor 9 udah terlalu keras nyusunya, nangisnya, dia akan susah melekat, kemudian membuat ibunya panik. Oh kok ternyata bayiku nangis aja nggak pernah mau menyusu ini. Gitu. Berarti kan kalau ibu-ibu baru tuh terkadang khawatir ya, aduh bayiku nangis terus, dia kayaknya nggak kenyang, gitu kan, akhirnya masuklah di situ, kayaknya harus ditambah. Itu gimana tuh? Dan bukan yang dikhawatirkan adalah diagnosanya bukan dari tenaga kesehatan tempatnya berkonsultasi loh. Dari mama tertua. Atau melihat itu display di toko. Mama mertua tetangga, bukan bapak. Anaknya mertua kotes ya? Enggak. Apalagi aku nggak ngerti ya. Mungkin atau ada yang mau sharing ya? Atau Mas Yogi boleh ditodong nggak sih ya? Biasanya tuh bapak-bapak kayak nggak pingin istrinya panik aja gitu ya Pak ya. Jadi kalau melihat susu formula di toko ya udah dibeli aja, kayaknya ini deh solusinya gitu kan Pak ya. Kayaknya tuh gitu loh. Tapi kalau sebagai istri ngasih tahu, enggak, waktu itu ikut Aini nggak gitu kok caranya biar asinya cukup gitu. Biasanya suami-suami lebih tenang, oh ternyata bukan itu yang dia cari, ternyata bukan yang di supermarket ditumpuk-tumpuk itu yang dia cari gitu. Balik lagi ke slide selanjutnya. Nah, setelah tanda cukup ASI kita bisa menilai, kemudian pengamatan berat di minggu-minggu